Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Adibudaya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Magister Manajemen Universitas Tridinanti Palembang. Kami mendapatkan tugas dari Bapak Dr. Yohan Naftali, yaitu mempresentasikan sebuah studi kasus yang berjudul Source Gas for Better Workforce Scheduling System, yang artinya adalah sistem penjadwalan tenaga kerja untuk source gas yang lebih baik. Sebelum itu, kami perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Kami ada 4 orang di sini. Yang pertama itu saya sendiri. Nama saya Mas Agus Mahmud Badarudin dengan NIM 194241030. Ariko Napoleon, NIP 194241023. Saya Putri Widya Rosa dengan NIM 194241031. Saya Rizky Kurniawan dengan NIM 194241032. Itulah perkenalan dari kami tadi. Jadi di dalam video ini kami akan membahas 6 soal pembahasan, dan 2 diantaranya akan saya bahas. Yang pertama adalah analisa masalah yang ada di sistem source gas yang lama dari beberapa faktor, yaitu faktor teknologi, organisasi, dan sistem itu sendiri. Lalu apa dampak bisnis dalam masalah ini? Itu soal yang pertama. Soal yang kedua adalah apa manfaat sistem baru itu dan bagaimana cara mengubah cara kerja source gas itu sendiri dalam menjalankan bisnisnya, dan seberapa sukses solusi sistem ini. Langsung saja, untuk soal yang pertama, masalah utama di sistem source gas yang lama adalah di sistem yang lama itu masih banyaknya sistem kerja yang manual. Itu sih pada intinya, karena faktor geografis source gas ini mencakup banyak daerah pedesaan, dan apabila meruting ulang perintah kerja itu dapat menghabiskan banyak biaya, baik itu biaya bahan bakar, pemeliharaan, dan operasional. Dan juga di sistem tersebut, sistem yang lama saya masukkan di sini, tidak adanya penjadwalan yang otomatis, sehingga sulit bagi teknisi untuk konsisten dalam menjalankan beban kerja yang ditugaskan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Dan yang lebih berat adalah sebetulnya source gas sendiri itu memiliki dispatcher yang sangat berpengalaman. Namun dispatcher ini harus mengingat 225 jenis pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi untuk pembuatan jadwal kerja untuk bagi para teknisi itu sendiri, sehingga itu sangat menghabiskan banyak waktu dan energi, dan tentunya tidak efektif dan efisien. Itu permasalahan pertama. Meskipun sistem yang lama itu sudah terintegrasi antara software SAP CRM, namun dispatcher source gas itu sendiri itu masih banyak mengerjakan secara manual dalam memberikan perintah kerja kepada para operator. Jadi tentu saja karena banyaknya kerja manual, tentunya itu berpotensi besar untuk human error, sehingga efektivitas kerja itu sendiri itu tidak tercapai. Apabila efektivitas kerja tidak tercapai, maka tujuan bisnis dari perusahaan itu sendiri tidak tercapai. Itu masalah yang ada di sistem yang lama. Dan ada satu lagi permasalahan dari sistem yang lama adalah sistem yang lama itu bisa dikatakan sudah sedikit ketinggalan zaman karena tidak mudah dimodifikasi. Kenapa tidak mudah dimodifikasi? Ya karena dia menggunakan bukan menggunakan perangkat lunak. Maksudnya adalah perangkat lunak itu sendiri, sistem lama itu perangkat lunaknya itu membeli dari vendor pihak ketiga. Jadi apabila kita ingin memodifikasi, kita harus memanggil vendor tersebut, dan tentunya untuk biaya peningkatan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini itu akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Apalagi source gas ini sendiri itu berada di 4 negara bagian berbeda, dan tentunya dengan aturan hukum, aturan kerja yang berbeda, sehingga apabila sistem ini tidak dapat dimodifikasi, maka akan sulit untuk menyesuaikan atau sulit untuk membantu proses kerja yang lebih efektif dari source gas itu sendiri. Sehingga sistem yang baru harus dapat mengakomodasi perubahan yang secara cepat dan konstan. Dan tentunya untuk sistem yang baru nanti itu harus mengutamakan efisiensi dan integrasi dan otomatisasi pekerjaan. Pertanyaan pertama nomor 13.15. Apa peran yang dimainkan pengguna akhir dalam pengembangan source gas pesanan kerja?
dan penerimaan baru sistem. Apa yang akan terjadi pada proyek jika mereka tidak melakukan ini? Pembahasan saya adalah sebagai berikut: mewawancara dan diskusi dengan departemen yang terkait, membuat laporan daftar yang ada, bertemu dengan para pimpinan di lokasi yang berbeda di mana sistem diluncurkan untuk menerima kebutuhan pengguna. 2. Kampanye. Kampanye berkelanjutan dan program kesadaran pada pimpinan untuk memastikan mereka menggunakan sistem secara efektif. 3. Mengembangkan strategi. Tim proyek mengunjungi berbagai pabrik ketika sistem sedang diluncurkan dan melakukan diskusi mendalam dengan para pimpinan tentang manfaat dari sistem baru. Dengan demikian, yang terjadi jika proyek mereka tidak melakukan hal ini: 1. Data yang diminta oleh pengguna kurang disaring, dan ini sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan di level manajemen. 2. Akan menciptakan pengalaman yang tidak menyenangkan kepada pengguna jika ada masalah. Dan 3. Tidak akurat atau belum waktunya data diikuti oleh pimpinan. Pertanyaan kedua, nomor 1318, langkah-langkah apa yang diambil Sosgas untuk melakukan sistem baru ini? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Tahap pendekatan: mendorong sebuah sistem baru ke dalam sistem manajemen ERP, perangkat lunak ERP, dan kepercayaan diri dengan kualitas laporan. Menentukan standar tarafnya. Penekanan sangat penting terhadap standar sebelum mendiskusikan memerlukan ke dalam sistem. Mobile access. Pimpinan dapat segera melaporkan kegiatan sehari-hari pengguna dan bulanan. Penyediaan layanan seluler. Kapan saja, di mana saja dapat mengakses hal tersebut. Demikian pembahasan dari saya. Di sini saya berkesempatan untuk menjawab pertanyaan nomor 13.16 dengan pertanyaan jenis metode dan alat pembuatan sistem apa yang digunakan sumber gas untuk membangun sistemnya. Jenis metodenya yaitu dengan menginstal sistem informasi mobile pada tahun 2000 untuk mengirim sekitar 500.000 perintah kerja ke sekitar 500 teknisi lapangan yang dilengkapi dengan perangkat seluler. Alat pembuatan sistem apa yang digunakan sumber gas untuk membangun sistemnya yaitu proses perintah kerja sumber gas dimulai dengan panggilan telepon dari pelanggan ke call center sumber gas ke Arkansas. Pada sistem perusahaan yang lama, perangkat lunak perusahaan SAP CRM membuat perintah kerja yang dikirim ke dispatcher sumber gas, lalu dispatcher memberikan perintah kerja ke teknisi melalui perangkat seluler Panasonic. Walaupun sistem sebelumnya terintegrasi dengan perangkat lunak, SAP CRM dan sumber gas dapat melacak pekerjaan teknisi dari awal untuk menyelesaikannya. Namun perintah kerja tersebut masih banyak harus dilakukan secara manual. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Diskusikan masalah kustomisasi perangkat lunak di Sosgas. Perangkat lunak perusahaan SAP CRM membuat perintah kerja yang dikirim ke dispatcher Sosgas. Lalu dispatcher memberikan perintah kerja ke teknisinya melalui perangkat lunak Panasonic Outbook. Walaupun sistem sebelumnya terintegrasi dengan perangkat lunak SAP CRM dan dispatcher Sosgas dapat melacak pekerjaan teknisi dari awal untuk menyelesaikan. Namun, perintah kerja tersebut masih banyak harus dilakukan secara manual oleh dispatcher. Untuk solusinya, Sosgas memilih perangkat lunak penjadwalan dan optimisasi SAP Workforce oleh Click Software yang terintegrasi dengan sistem SAP yang ada, termasuk SAP ERP dan SAP CRM. SAP Workforce Scheduling dan Optimization oleh Click Software adalah solusi penjadwalan yang dioptimalkan secara waktu nyata untuk mengelola penjadwalan dan pengiriman pendukung operasi layanan seluruh menjadwalkan janji temu layanan dan memantau operasi layanan. Perangkat lunak ini mencakup kemampuan untuk memperkirakan permintaan untuk menentukan beberapa banyak pekerjaan yang diatur untuk tiba, kapan, dan di mana. Menggunakan sumber daya berdasarkan pengetahuan keterampilan pekerja, komitmen layanan, lokasi, dan preferensi pelanggan. Merespons secara langsung masalah yang terjadi di tempat seperti lalu lintas dan pembatalan, dan menganalisis kinerja layanan dengan mengidentifikasi bidang masalah dan metode untuk perbaikan. Penggunaan perangkat lunak dapat memenuhi beban kerja yang diantisipasi dalam jangka waktu
tertentu dengan perencanaan kapasitas dan alokasi sumber daya yang lebih baik. Shotgas dapat meningkatkan perangkat lunak sambil mempertahankan pengalaman pengguna yang sama. Untuk meningkatkan efisiensi teknisi, perangkat lunak ditingkatkan untuk menyesuaikan data penyelesaian perintah layanan yang dikirim kembali ke sistem IRF Shotgas ke setiap jenis perintah layanan, daripada menampilkan semua bidang data pada semua perintah. Peningkatan penting lainnya adalah menambahkan keringatan audio ke perangkat seluler, dispatcher ke operator, ke sub workforce, scheduling, dan optimization software, sehingga perintah kerja dapat mendapat perhatian yang tepat. Fitur keamanan tambahan adalah kemampuan bagi teknisi untuk mengatur timer untuk mengirimkan peringatan jika mereka belum kembali ke kendaraan mereka pada waktu yang ditentukan. Shotgas menggunakan pendekatan berulang dan metodologi pengembangan perangkat lunak dan memperhatikan masukan dan pelatihan bagi para pengguna dengan serius. Proyek sistem memiliki komite teknisi super pengguna serta tim operasi untuk memastikan sistem dibangun dengan spesifikasi yang tepat. Teknisinya telah memberikan masukan penting selama tahap pengumpulan persyaratan dan desain pengembangan sistem, dan mereka mulai pelatihan tentang aplikasi baru pada Juni 2012. Shotgas melatih 20% dari tenaga kerja untuk mendapatkan umpan balik tentang sistem baru dan menggunakan pengalaman untuk membuat bahan pelatihan ketika sistem berjalan sepenuhnya. Pendekatan ini membantu memastikan pengguna akan dalam menggunakan sistem baru dan tidak ada proses bisnis yang terlewatkan. Baiklah, itulah pembahasan dari kami tadi. Kesimpulannya adalah aplikasi atau sistem yang baru ini sangat bermanfaat bagi Shotgas itu sendiri. Kenapa? Dengan adanya sistem yang baru ini, semua menjadi terintegrasi. Dengan adanya terintegrasi tadi, memudahkan pekerjaan dari dispatcher, operator, ataupun karyawan yang ada di Shotgas itu sendiri. Dan yang paling penting adalah pelanggan itu sendiri dapat dilayani dengan baik, dan metode-metode yang sudah dilakukan oleh Shotgas dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Shotgas untuk menjalankan sistem ini sudah sangat baik. Jadi inti dari suatu sistem adalah integrasi dan memudahkan pekerjaan. Apabila sistem itu sudah terintegrasi, pekerjaan sudah otomatisasi, manual sudah tidak ada lagi atau meminimalisir dari proses manual, maka hanya satu yang fokus dari perusahaan itu sendiri, yaitu pelayanan pelanggan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.